Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kali ini berkesempatan untuk belajar bagian dari fitokimia dan kita akan membahas tentang senyawaan kumarin beserta senyawaan antraquinon. Jadi di sini akan dibahas tentang biosintesis maupun aksi farmakologisnya dan sedikit tentang gambaran mikroskopis dari tanaman-tanaman penghasil senyawaan tersebut. Dan pertemuan ini dibagi menjadi dua sesi. Pertemuan pertama adalah tentang kumarin dan pertemuan kedua adalah tentang antraquinon. Jangan lupa yang belum subscribe channel ini segera subscribe supaya tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berkesempatan membahas tentang senyawaan metabolit sekunder yaitu coumarin ya. Kalau bahasa Inggrisnya coumarin, tapi kita sebut saja simpelnya coumarin. Ya, ini adalah salah satu metabolit sekunder yang cukup bermanfaat dalam kehidupan nyata ya. Jadi sudah banyak juga senyawaannya digunakan di obat-obatan. Ya. Kita akan pelajari tentang biosintesisnya bagaimana, kemudian penggolongannya dan manfaatnya tentunya. Baik, pada saat semester sebelumnya mungkin kita telah mempelajari bagaimana metabolit sekunder terbentuk dari suatu tanaman atau tumbuhan ya. Bagaimana kaitannya metabolit sekunder dengan fotosintesis. Nah ini ya, jadi tentunya itu ada di channel ini juga yang bisa diulang tentang metabolit sekunder, bahwa metabolit sekunder akan terbentuk lewat ya terjadinya metabolisme primer tentunya. Dan metabolisme primer ini memang dihasilkan dari fotosintesis. Jadi kaitannya erat sekali antara metabolit primer dan metabolit sekunder. Di mana letak posisi kumarin ya? Nah, kumarin ini terletak di jalur sikimat acid pathway ya. Jadi jalur yang kiri ya, kiri. Kalau kita lihat layar kiri, sikimic acid pathway. Jadi prekursornya banyak ya. Jadi dari primary carbon metabolisms, kemudian mementerai lagi adalah fosfoenol pirufat, lalu ada eritrosa 4-fosfat untuk masuk ke sikimat acid pathway. Dari sikimat acid pathway ya akan menghasilkan aromatic amino acid. Nah, aromatic amino acid ini bisa menghasilkan nitrogen containing secondary products. Ini contohnya di sini alkaloid. Nah, di mana masuknya kumarin? Ternyata dia ada di daerah jalur yang phenolic compounds ya. Jadi yang di bawahnya. Nah, ini adalah gambaran yang lalu ya, untuk mengingat saja bahwa ada jalur peta di mana sih letaknya bisa terbentuk metabolit sekunder kumarin ini. Nah, ini juga adalah pelajaran yang lalu untuk lebih mengkhususkan kepada sikimic acid pathway atau jalur asam sikimat. Tadi ya dari metabolit primer, kemudian ada suatu rangkaian proses yang memerentarainya, panjang ya, yaitu adanya fosfoenol pyruvic acid dari proses glikolisis, kemudian ada eritrosa 4-fosfat dari ventosa fosfat pathway yang akan masuk ke jalur sikimat acid pathway ya. Dari sikimat acid pathway kemudian lah akan menghasilkan fenilalanin, yaitu suatu asam amino aromatik. Nah, ini adalah cikal bakal dari senyawaan kumarin yang kemudian akan diturunkan menjadi asam sinamid. Nah, di sini ternyata cikal bakalnya. Mbahnya senyawaan fenolik itu dari fenilalanin, yaitu yang merupakan suatu fenilpropanoid ya, yang strukturnya itu C6C3, itu disebut sebagai fenilpropanoid. Mbahnya ini nurunin ke cinnamic acid.
Jadi anak mbah ini ya, cinnamic acid ini cikal bakal juga ke senyawaan simple fenolik C6C3 atau C6C1, juga merupakan cikal bakal lignin ya, suatu senyawaan fenolik yang atau senyawaan fenilpropanoid yang terkondens ya, banyak terkondensasi. Juga merupakan perantaraan atau prekursor senyawaan flavonoid juga. Nah, kalau untuk senyawaan flavonoid kan dulu dibahas ya, dia merupakan gabungan, bisa kombinasi jalur shikimic acid pathway dengan malonic acid pathway. Nah, jadi ini adalah rentetan biosintesisnya dari embah sampai cicitnya. Jadi kita pegang di situ ya, karena kita konsen di kumarin ya, dari fenilalanin turun ke cinnamic acid. Nah, disitulah petanya ya. Jadi memang kalau mau pelajari juga langsung di mana prosesnya tanin. Tanin merupakan turunan dari sini juga, senyawaan fenolik juga ya, dari embahnya situ juga, dari habis itu dari flavonoid turun ke terkondensasi. Tapi bisa juga dia bentuk yang terhidrolisis, yaitu berawal dari pembentukan asam galat. Nah, ini adalah peta utama kita. Dari penilalanin tadi ya, kalau dijabarin di dalamnya melalui proses lah biosintesis yang terjadi pada tumbuhan dengan bantuan enzim yaitu penilalanin amonialiase, ya akan dibuang amonianya, deaminasi, kemudian terbentuk trans-cinnamic acid. Nah, inilah yang nanti akan menghasilkan asam benzoat dan turunannya. Kemudian dari trans-cinnamic acid dia mengalami proses lagi ya, terkonversi menjadi para-komaric acid. Nah, ini yang akan menjadi cikal bakal asam kafeat dan bentuk-bentuk fenilpropanoid yang simple lainnya. Kemudian juga akan mengalami proses ya dari P-comaric acid menjadi P-comaryl CoA. Nah, yang dimana P-comaric acid maupun P-comaryl CoA ini bisa menjadi terbentuknya lignin prekursor. Di mana komarin tadi jelas dari trans-cinnamic acid, P-comaric acid. Nah, di situ petanya terbentuknya dari situ. Kumarin, kalau kita lihat ya, di situ gambaran aja ya. Jadi saya ke atasin dikit ini muka saya. Kumarin tuh struktur dasarnya juga turunan dari tadi fenilpropanoidnya. C6C3 tuh, dilihat yang warna merah C6C3. Sehingga dia ada contoh-contohnya di situ ya. Ada psoralen, ada umbelliferon ya untuk simple kumarin. Kalau psoralen dia termasuk furanokumarin karena ada cincin furan tambahannya di sebelah kiri, itu ada situ ya, furan ring. Nah, ini merupakan cikal bakal juga dari pembentukan basic flavonoid skeleton ya. Kalau di situ dilihat basic flavonoid skeleton itu dari yang terbentuk dari malonic acid pathway itu adalah C6-nya, ada uruntutannya itu. Kemudian dari shikimic acid pathway ada via penilalanin terbentuklah C6C3. Nah, itu sehingga flavonoid itu adalah gabungan ya. Jadi campuran flavonoid. Kalau kumarin masih di atasnya. Tapi masih ada unsur yaitu mereka bisa merupakan suatu golongan fenolik. Kalau ada gugus hidroksilnya dan membentuk suatu senyawaan fenol. Ya, tadi dari shikimic acid. Sebenarnya dari shikimic acid ini akan bisa menghasilkan beberapa senyawaan penting tadi ya. Ada kumarin, ada lignan, ada flavonoid. Nah, dari shikimic acid itu dia menghasilkan suatu senyawaan aromatik yang asam. Nah, yaitu benzoic acid sama asam galat. Kemudian aromatik yang aldehid yaitu vanilin dan benzaldehid. Nah, dua ini yang bertanggung jawab terhadap di bau tajam pada tumbuhan ya, karena ada unsur aldehidnya. Kemudian dia suatu intermediate-nya adalah chorismic acid yang bisa berubah juga menjadi aromatik asam amino. Nah, yaitu contohnya triptofan, fenilalanin dan tirosin. Nah, jadi disinilah awal mula terjadinya terbentuknya kumarin. Ini fenilalanin.
Nah, dari jalur asam sikima tadi ya bisa memerentarai terbentuknya 4 golongan ini. Suatu penil propen. Itu ada C6C3 ya. Ada C6 unit, C3 unit. Kemudian ada podopilotoksin yang termasuk dalam golongan senyawa lignan. Nah, ini kalau ini gabungan dia. Nah, ada C6 ya. Kemudian ada C3. Nah, C6-nya ada 2 nih, ada 2 unit, kemudian ada C3. Kemudian ada kumarin itu sendiri, yang contohnya di sini adalah kumarin yang sederhana, terdiri dari C6C3 juga. C6C3. Yaitu di sini namanya umbelliferon. Kemudian ada senyawaan namanya krisin, merupakan golongan flavonoid ya. Nah, kalau flavonoid kan ada C6, C3, habis itu C6 lagi. Nah, di sini ada ya, terbentuk C6 unit, C3 unit. Ya, bisa dilihat di golongan di lingkarannya. Nah, ini adalah bentuk dari hasil Shikimate acid pathway. Jadi penting bisa menghasilkan golongan penil propen, lignan, kumarin maupun flavonoid. Ya, ini juga merupakan rentetan juga sih biosintesisnya. Hanya mempertegas saja. Kalau tadi Shikimate acid pathway ya untuk menghasilkan asam galat yaitu melalui transnya yaitu dehydroshikimate acid. Nah, lalu berubahlah menjadi asam galat. Jadi ada di triple hidroksil ya di situ. Baru akan berubah bisa menjadi hidrolisis hydrosoluble tannin. Kemudian dari Shikimate acid bisa turun terus menjadi penil pyruvic acid. Ya, turun lagi phenylactic acid. Nah, inilah jadi transinamic acid. Cikal bakal terbentuknya kumarin. Itu jalur yang kiri. Kemudian yang kanan para hidroksi penyl pyruvic acid turun lagi menjadi p-kumaric acid. Nah, ini juga cikal bakal dari kumarin. Yang semuanya bisa terhubung. Kita lihat petanya ya. Dari p-kumaric acid ini bisa terkonversi menjadi flavonoid, santon, golongan benzoquinone, naptoquinone, nanti termasuk anthraquinone itu yang akan kita bahas juga. Kemudian bisa juga di atas golongan quinone ini dari penyl pyruvic acid, bawah dan ke bawah terus. Ini adalah turunan bagaimana terbentuknya senyawaan fenolik ya sebenarnya. Itu. Nah, ini Pak saya menghalangi lagi. Nah, jadi di sini lebih kepada menggambarkan bagaimana phenolic compounds ya yang berasal dari jalur asam Shikimate. Turun lagi tadi p-kumaril, kemudian bisa menjadi lignin dari monocotyledon. Nah, itu adalah asam kafeat tadi ya yang di jalur di atasnya turun menjadi akhirnya bisa menjadi vanilin seperti itu. Nah, ini adalah lignin dari dicotyledon. Nah, ini adalah prinsip umum dari biosintesis dari kakeknya, mbahnya sampai ke anak-anaknya ya. Dalam hal ini kita kumarin. Ya, kumarin itu memang sebenarnya suatu turunan benzoalfapiron. Kalau strukturnya tuh lakton hidroksisinamik acid ya, karena dari asam sinamat tadi. Ya, karena ada atom O-nya juga ya yang masuk golongan ini. Senyawaan ini. Jadi kalau dari strukturnya ya dirubah di rantai sampingnya, misalnya hidroksil di nomor 7, maka namanya umbelliferon. Dengan berbagai variasi ya, ada scopoletin, ascoletin, herniarin. Nah, itu ada variasi dari letak gugus hidroksil maupun metoksi ya, CH3O. Nah, senyawaan-senyawaan ini bisa diperoleh dari beberapa tumbuhan yang ada di tabel ini. Contohnya umbelliferon ada di belladonna dan stramonium, nah, dan lain-lain kawan-kawannya. Ini yang bisa kita telusuri. Jadi kumarin ini memang di alam itu banyak dalam bentuk baik dalam bentuk bebas maupun dalam bentuk glikosidnya ada. Dan ada yang juga merupakan senyawa fenolik, ada juga yang tidak. Sudah banyak sekali ya di situ tercatat bahwa sebenarnya lebih dari 1000 kumarin ya yang telah diisolasi. Artinya
Senyawa ini sudah lama sekali diteliti oleh para peneliti. Di situ banyak apotekernya juga ya. Nah, meneliti tentang fungsi kumarin, gimana yang nantinya akan bermanfaat bagi manusia. Jadi dari prosesnya tadi, fenilalanin mengalami apa tadi kita ulangi lagi, yaitu deaminasi ya menjadi transhidroksisinamik asid. Nah, dengan bantuan fenilalanin amonialisase dari transhidroksisinamik asid, lalu dia dibantu dengan UV light dan isomerisasi, dia akan membentuk senyawa cis-hidroksisinamik asid. Nah, sehingga dalam bentuk cis-hidroksisinamik asid ini adalah tengah-tengah nih ya, mendekati fenolik dan grup asam karena ada hidroksil sama karboksilat di situ. Kemudian dia akan mengalami proses laktonisasi. Ya, mengalami proses laktonisasi. Nah, dia akan mengalami proses laktonisasi sehingga cincinnya akan menutup sehingga membentuk kumarin dengan penomoran seperti itu. Nomor 1 ada di O, kemudian nomor 2 melingkar sampai ke sana nomor 8. Nah, ini penomoran dari kumarin ya untuk tata namanya. Jadi laktonisasi tadi terbentuk kenapa? Kalau kita belajar kimia organiknya kan ada COOH itu ya, ada OH. Nah, COOH, kita bayangkan tuh ya, berarti elektronegatif dari atom O pada karboksilat itu akan menarik ya, sehingga ada parsial positif di atom C dari karboksilat. Lalu elektron luar yang ada di atom hidroksil kemudian akan menutup karena ada parsial positif tadi. Nah, elektron bebasnya akan menutup sehingga terjadi laktonisasi. Seperti itu dari proses penutupan cincinnya. Jadi dalam proses sikimat asik menuju perubahan senyawanya itu ya bervariasi. Dia akan bisa mengalami hidroksilasi, metoksilasi, siklisisasi ya. Kemudian dia juga bisa dimerisasi ya. Kemudian bisa penambahan gula juga. Nah, penambahan gula bahasanya apa? Cari ya di situ. Jadi prosesnya tidak terlepas dari proses adiksi ya, dari proses-proses dalam kimia organik gitu. Baik, lanjut. Berarti kumarin itu ya, jadi distribusinya memang terbatas dalam beberapa kingdom tanaman. Dia bisa ditemukan di sini, bisa di dalam family Apiaceae, Rutaceae, Asteraceae, Fabaceae gitu ya. Ceae gitu ya. Jadi yang terkenal Apia, Ruta itu ya. Astera. Nah, dia akan mengalami proses-proses dari cincin dasarnya, mengalami tadi yang saya sebut hidroksilasi, metilasi ya. Dan juga bisa adisi dari grup terpen. Nah, itu contohnya ada aurapten. Jadi cincin laktonnya, lakton inti cincin kumarin intinya ya, itu dia teradisi oleh terpen. Nah, itu jadi aurapten. Kemudian dia juga bisa mengalami proses-proses tadi yang berubah ya, cincin furan jadi soralen. Kemudian bisa juga santiletin. Nah, itu ada metil 2 ditambah di situ ya. Ini adalah proses-proses dan perubahan yang terjadi pada kumarin. Beberapa kumarin dia adalah phytoalexin. Apa itu phytoalexin? Jadi bersifat antimikroba ya. Sifat antimikrobanya terbentuk karena adanya infeksi, ada serangan dari bakteri atau jamur. Jadi tanaman tuh ketika ada serangan dia akan berusaha melindungi diri ya. Jadi sama seperti kita. Kalau kita ada tekanan, tubuh kita akan berusaha melindungi diri. Nah, kalau tekanan batin juga akan berusaha melindungi diri kita. Tekanan fisik, misalnya imun ya melindungi. Di sini tumbuhan
mengeluarkan senyawa-senyawa phytoalexin. Yes, jadi kumarin termasuk juga phytoalexin, berfungsi sebagai antimikrobia untuk mengusir serangan jahat yang tersintesis secara de novo. Apa itu de novo? Yaitu terciptanya senyawa kompleks dari molekul-molekul sederhana. Nah, tentunya phytoalexin ini sebenarnya tidak hanya bersifat antimikrobia. Ketika dia digunakan untuk manusia, dia punya fungsi lain sebagai antioksidan, antiinflamasi, anti kanker juga. Jadi akan menjadi luas sekali, bahkan sebagai anti kolesterol juga. Contohnya apa? Scopoletin. Nah, ini dari potato yang terkenal ya, potato. Nah, ini dihasilkan dari karena ada serangan fungal infection. Kemudian askeletin. Nah, dia termasuk phytoalexin yang fungsinya untuk apa? Men-treat capillary fragility. Kemudian ada umbelliferon, tadi sudah mungkin disebut, dia untuk men-treat brucellosis, ini suatu infeksi bakteri. Ya, jadi digunakan dalam veterinary medicines. Nah, ini jadi banyak sekali. Dan juga ada kelin, suatu isokumarin ya. Juga mempunyai aksi ternyata bermanfaat sebagai spasmolitik maupun vasodilator. Luar biasa manfaatnya, dan itu adalah digambar adalah contoh turunan-turunannya dengan berbagai macam variasi rantai sampingnya, alkilnya ya. Dimana kalau scopoletin R1-nya metoksi, R2-nya hidroksil, R3-nya H. Askeletin ya ada di situ, umbelliferon juga ada. Nanti tinggal divariasi mana yang termasuk senyawaan itu, dan kelin. Nah, ini mereka dengan adanya berbagai macam rantai samping ini akan mempengaruhi aktivitas biologisnya. Jadi ada namanya dalam farmakokimia yang telah kita pelajari struktur aktivitasnya ya, karena akan mempengaruhi chirality ya, bagaimana berkedudukannya nanti di reseptornya. Ini sangat mempengaruhi ya, sehingga fungsinya bisa berbeda-beda. Ada juga kumarin itu dia sebagai racun. Nah, di sini ada bis hidroksikumarin. Nah, itu tuh disebut dengan dikumarol. Ya, strukturnya panjang meruah ya. Nah, itu. Kemudian ini menjadi dikumarol ini senyawaan apa ya, patokan untuk terbuatnya warfarin, suatu antikoagulan. Di sini juga nikomalon ya. Nah, di sini lanjut sehingga dikumarol itu digunakan sebagai antikoagulan di Amerika. Dan senyawa inilah yang menjadi cikal bakal tersintesisnya warfarin dan nikomalon untuk digunakan bersama vitamin K ya, untuk pembentukan protombin ya, ketika terjadi reduction dalam aktivitas blood clotting di pasien tertentu. Tapi warfarin ini juga bisa digunakan sebagai racun tikus. Ya, kalau udah ada tikus itu susah ya. Di rumah kita ada tikus, apalagi kalau di negara kita ada tikus, dikasih warfarin, tikus-tikus rakyat. Nah, warfarin dan nikomalon inilah banyak ya, karena ini adalah sintetis, jadi sudah banyak digunakan di dalam dunia kesehatan ya. Gunanya sebagai antikoagulan, akan bermanfaat sekali untuk mengatasi trombus-trombus yang terjadi. Di situ ada golongan senyawa furanokumarin ya, ada psoralen, bergapten, santotoksin maupun isopimpinelin. Nah, ini ada cincin furan. Nah, ya. Jadi punya khas dia, tambahan senyawa cincin furan. Jadi cincin kumarin ini intinya itu yaitu tadi ya, ada laktonnya, ada lakton. Unik sekali di situ. Ada ring, ada O, ada ketonnya di situ ya. Sehingga bentuk lakton. Kemudian ternyata kumarin ini ya, dalam hal ini grup furanokumarin, karena ada perluasan dari kromofor ya, adanya ikatan rangkap terkonjugasi ya, kromofor, sehingga dia bisa mengabsorpsi cahaya UVA ya pada gelombang UVA, sehingga dia akan berfluoresensi biru atau kuning ya di bawah long wave UV ya, UVA dalam hal ini. Tapi dia bisa readily mengabsorb, karena mengabsorb itu. Nah,
ternyata fungsinya untuk tanaman adalah memproteksi tanaman itu dari dosis sinar matahari yang berlebih. Jadi dia punya sunscreen sendiri, sehingga banyak digunakanlah cikal bakalnya penggunaan senyawaan furanokumarin sebagai sunscreen di produk-produk kosmetik di situ ya. Tetapi psoralen ini juga bisa menyebabkan terkadang phototoxicity ya. Jadi akan bisa merusak kulit ya, membuat iritasi kulit seperti itu. Psoralen dan juga ada temannya bergapten juga itu. Sehingga harus hati-hati juga. Number dari furanokumarin. Baik itu bisa didapat dari macam-macam ya. Seleri itu seledri, parsley, parsnip maupun angelica. Jadi kalau ada namanya angelica itu, nah, wah ini berarti orang tuanya itu antara suka anaknya menjadi malaikat atau suka anaknya mengandung kumarin. Jadi intinya phototoxicity itu biasanya disebabkan oleh adanya senyawaan furanokumarin. Bagaimana mekanisme phototoxicity-nya yang disebabkan oleh senyawaan furanokumarin? Di sini bisa kita lihat ya, bagaimana psoralen bisa berinterkalasi dengan basa DNA timin ya. Dia bisa melakukan berinterkalasi dengan satu timin maupun dua timin, monoadact atau disebut juga diadact, pyrimidine basis, sehingga menyebabkan cross linking dari DNA. Nah, inilah yang menyebabkan proses karsinogenik dan mutagenik dari psoralen. Ya, seperti itu prosesnya. Kemudian psoralen juga digunakan dia untuk justru mempromot skin pigmentations dari penyakit vitiligo itu yang seperti ada di gambar ya. Nah, vitiligo jadi banyak dialami di Middle East area ya, daerah-daerah Middle East. Jadi kesusahan untuk pembentukan pigmen melanin deficient. Nah, ini psoralen membantu promote proses skin pigmentation dengan bantuan apa nih? Contohnya adalah santotosin juga dengan digabung dengan kombinasi dari sinar matahari dari UVA. Jadi bisa ngobati juga antara vitiligo dan psoriasis. Jadi kombinasi ya. Sinar matahari dijadikan sebagai bantuan ya untuk menyembuhkan dengan mempromot skin pigmentations. Inilah kenapa di film-film animasi terkadang misalnya Dragon Ball ya, jadi matahari itu kan sangat bermanfaat sekali, mengisi energi, dia bisa merubah energinya. Nah, dalam hal ini dia bisa membantu menyembuhkan vitiligo ya, warna ininya jadi putih seperti itu mukanya. Nah, dengan cara apa prosesnya? Dengan mengurangi proliferasi sel. Nah, terapinya ini yang mengacu kepada PUVA, psoralen plus UVA. Nah, ini disebut fotodinamik terapi, tapi harus dikontrol secara hati-hati ya, karena bisa menyebabkan juga kanker kulit maupun katarak formations ya. Nah, contoh dari tumbuhan yang menghasilkan senyawaan kumarin ini ya, kita ambil contohnya sedikit aja, nanti tentunya kita bisa mencari dari berbagai macam literatur, banyak sekali ya. Saya ambilkan contoh satu, yaitu Angelica root. Nah, ini bisa ditemukan di Amerika, Angelica Cina gitu ya. Itu contoh gambarnya. Jadi akar-akar itu akan sangat bermanfaat ya, jadi jangan remehkan akar kelapa, akar apa lagi? Nah, yang kuat-kuat itu. Nah, ini mengandung senyawa kumarin maupun dalam hal ini furanokumarin, baik dalam bentuk bebas maupun glikosidanya, yaitu ada bergapten, angelicin, archengelicin. Nah, susah sekali. Ada apterin ya. Dan fungsinya setelah diteliti yaitu sebagai poten coronary vasodilator dan mekanismenya sebagai kalsium antagonis juga. Nah, ini fungsi dari neon kumarin yang sudah diisolasi dari Angelica root. Nah, tentunya proses ini harus hati-hati, yang kita sudah pelajari bagaimana mengcuttingnya, kemudian mengeringkannya dengan hati-hati, tidak berlebihan ya, untuk supaya banyak sulfonyl oilnya tidak hilang.
Nah, dalam hal ini ketika prosesnya sudah optimal, pendapatannya optimal, maka dia mengandung monoterpen ya, sekitar 80-90%. Besar sekali dan akan sangat bermanfaat untuk kesehatan. Demikian sekilas tentang kumarin, mudah-mudahan bermanfaat, dan apa yang kurang bisa kita cari sampelnya mana tumbuhan dan mana yang menghasilkan kumarin dan mana fungsinya. Baik, keberanian yang akan membuka jalan, tapi konsistensilah yang akan menyelesaikannya. Selamat belajar tentang kumarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.